Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Hidayat. NPM saya 18110086. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana prospek pasar kripto di Indonesia jika pemerintah menyetujui dan melegalkan pasar kripto di Indonesia. Yang kedua, menurut Anda apakah pasar kripto bermanfaat untuk mahasiswa seperti kita ini? Lalu jelaskan apa manfaatnya. Dan yang ketiga, jika Anda memiliki uang misalnya 1 miliar, investasi apa yang Anda lakukan? Misalnya ada 3 opsi investasi. Yang pertama, pasar saham. Yang kedua, pasar kripto. Dan yang ketiga, investasi emas. Nah, lalu jelaskan kenapa Anda memilih salah satu dari 3 itu. Nah, baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana prospek pasar kripto di Indonesia jika pemerintah menyetujui dan melegalkan pasar kripto di Indonesia. Nah, saya menjawab jika pasar kripto disetujui oleh pemerintah dan dilegalkan di Indonesia, maka para pebisnis dan investor akan banyak memasuki pasar kripto tersebut karena banyak keuntungan yang akan diambil oleh para pebisnis tersebut. Seperti keuntungannya akan ada di masa depan dan dapat kita rasakan nantinya. Dan banyak para pebisnis mulai melakukan investasi di kripto. Tetapi kripto harus diawasi oleh pemerintah agar tidak terjadi penipuan di virtual tersebut. Nah, lalu yang kedua, menurut Anda apakah pasar kripto bermanfaat untuk mahasiswa seperti kita ini? Nah, menurut saya itu pasar kripto bisa saja bermanfaat karena kita dapat mengetahui bagaimana sih saham secara virtual yang bersifat internasional ini. Nah, jadi kita akan tahu apa saja yang akan dijual di dalam kripto itu, saham-saham bentuk apa saja. Nah, seperti misalnya Bitcoin tersebut. Nah, Bitcoin kan sudah banyak orang yang membelinya dan mereka merasakan hasil keuntungannya dari penjualan Bitcoin mereka. Nah, seperti itulah pendapat saya. Nah, lalu manfaat-manfaat dalam kripto tersebut adalah dapat digunakan secara internasional tanpa perantara, cepat, desentralisasi, penggunaan sukarela, dan aman. Nah, disitulah manfaat dari pasar kripto tersebut. Lalu yang ketiga, jika Anda memiliki uang misalnya 1 miliar, investasi apa yang Anda lakukan? Nah, di sini ada 3 opsi pilihan. Yang pertama, pasar saham, pasar kripto, dan investasi emas. Nah, jelaskan kenapa Anda memilih salah satu dari 3 itu. Nah, saya akan memilih pasar saham. Kenapa saya akan memilih pasar saham? Jika saya mempunyai uang 1 miliar, saya akan berinvestasi ke pasar saham karena dalam pasar saham saya bisa membeli saham-saham perusahaan yang bisa saya pikir menguntungkan. Nah, dalam perusahaan tersebut saya bisa menjadi trader yang handal dan
mendapatkan keuntungan dalam hitungan menit jika saham yang kita miliki mengalami kenaikan atau menguntungkan bagi kita. Nah, itulah jawaban-jawaban saya yang dapat saya jawab. Jika ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.